Sering saya berdiskusi dengan saudara kami. Ini jawabannya intinya manusia itu disuruh mengagungkan kebesaran Allah. Akhirnya yang jadi pertanyaan saya kalau memang jawabnya seperti itu, apakah sikap manusia dengan mengagungkan nama besar Allah itu cukup disuguhi dengan dongeng? Yang jadi pertanyaan, terus maha besarnya Allah itu di mana kalau hanya dongeng yang sudah ada kemudian diambil dikatakan sebagai firman? Kan sama saja kalau orang Jawa saya, sama saja kisah Mahabharata, Gatut Kaca itu kan bisa diambil di situ. Akhirnya berpikir seperti itu toh. Kalau bangsa Israel tentunya yang lebih tahu bangsa Israel sendiri. Tidak mungkin bangsa Arab tahu bangsa Israel, karena bangsa Arab itu muncul abad ke-6. Dan kisah-kisahnya kalau mereka turunan dari Ismail, bangsa Arab itu hidupnya selisihnya hampir 2500 tahun dengan kehidupan Ismail. Kalau buat gereja YouTube. Sebelum memulai video ini, saudara tolong bantu klik tombol subscribe ya, dan klik tombol loncengnya agar ketika video muncul akan terupdate. Dukung channel ini untuk 1 juta subscribe dan terus memuliakan nama Tuhan Yesus di media sosial, khususnya YouTube. Dan jangan lupa juga bagikan video ini ke grup WhatsApp dan grup Facebook, biar banyak jiwa lagi dimenangkan dan diberkati. Yuk kita sama-sama menjadi berkat dan berdampak dengan membagikan video ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Semuanya kembali lagi bergabung lagi bersama saya di sini Leonardo Sirait di Gereja YouTube. Saat ini kita akan membahas sebuah video yang menurut saya menarik untuk diangkat ya, untuk dibahas. Ya, kita saksikan dulu ya. Yang mau mengenal Injil, mungkin kasih kesempatan buat Pak Rahmat buat mengenal lebih dalam gitu. Silakan tuh Pak Rahmat dikasih. Selamat ya, silakan. malam. Selamat malam Pak. Silakan Pak. Ada yang mau ditanyakan ini di sini ada Ya, barisan. Ya, pertanyaan secara umum saja. Kan kitab suci ini kitab dikatakan suci karena menuntun tingkah laku supaya manusia itu berpedoman pada kitab itu sehingga mewujudkan tingkah laku yang baik sesuai dengan gambar Allah. Kalau dalam Kristen kan seperti itu. Nah, kami sendiri dari Islam seperti tadi dinukil kitab dari surat Semut ya. Kalau kita lihat dari surat Semut ini kan menceritakan pembicaraan Sulaiman kepada semut. Terus kami bagi Muslim, ini apa kira-kira pembelajaran atau nilai-nilai yang kita petik supaya kita bisa bertingkah laku suci, bertingkah laku baik sesuai dengan keinginan Allah. Ini pertanyaan untuk semua, barangkali nanti ada saudaraku atau saudara Kristen yang bisa menjawab. Karena saya meyakini kitab suci itu kitab yang diberikan kepada manusia untuk bertingkah laku yang baik. Terus kalau ceritanya ini cerita semacam dongeng, terus apa yang mesti saya imani? Yang seperti yang saya teladani harus seperti apa? Kami juga bingung. Tolong nanti ditanyakan kepada saudara kami yang berkompeten lah. Terima kasih, itu saja. Saya tanya dulu, yang mau ditampilin adalah surat Semut ya Pak? Iya. Surat Semut ada di Al-Quran kayaknya. Surat keberapa ya? Mulai dari surat sapi betina 27 surat 27 ayat 18. Nah, ketemu nih 6 surat ke 27 ya, 93 ayat. Bapak mau menanyakan yang mana nih? Semua ayat 63 ayat nih loh Pak. Bapak harus baca dulu nih. Yang dimaksud dia apa hikmatnya ajaran dari Salomo berbicara dengan semut. Iya Pak, benar nggak? Apa yang dipetik dari itu? Betul sekali. Ajaran apa yang kecil kok dipelajari manusia? Saya jawabnya gampang sekali. Terima. Ayat 19 1. Ya, soalnya
surah ke-27 An-Naml ini ada 93 ayat ya. Halo, ini saya mau kasih saran sama Pak Rahmat. Pak Rahmat, kalau kami orang Kristen itu tidak diperbolehkan kami yang menjelaskan gitu loh Pak. Seharusnya Bapak bertanya kepada ustadz-ustadz yang lebih kompeten. Karena itu kan bukan Tadi kita seorang Kristen yang masuk toh, Tat. 19 kodeks 19. Oh coba ya. Lalu ternyata kita harus menghadirkan ustadz ini. Ya saya Iyalah. dengar sih. Iya. Kalau kita orang, kalau Pak Rahmat nanya sama kita, itu kita nggak punya kompetensi untuk menjelaskan itu loh, nggak boleh. Justru Pak Rahmat harus bertanya kepada ustadz yang kompeten. Karena banyak Pak, ada juga Adam punya sepeda, waktu penciptaan ada kapal, itu urgensinya apa gitu kan. Terus matahari terbenam lumpur. Coba lah, ada lagi lebah makan apa itu? Makan madu makan buah. Terus madunya keluar dari perutnya. Coba Pak Rahmat aja yang tanya sama ustadznya gitu. Jadi kalau sepengetahuan hasil pertanyaan saya, itu menunjukkan manusia itu harus mengakui kebesaran Allah. Apakah, nah akhirnya ditanyakan kan, nanti barangkali ada saudara kami yang masuk, apa kebesaran Allah itu cukup dengan disuguhkan seperti dongeng-dongeng seperti itu. Saya berpikir keterbatasan Allah kok enggak bisa menarasikan yang lain. Kok hanya narasi-narasi yang bersifat dongeng. Seperti surat Al-Kahfi ceritanya kan juga cerita yang menjadi kisah turun-temurun. 7 orang tertidur di dalam gua itu Pak, kata si One Way hikmahnya, itu kenapa bisa awet sampai 300 tahun? Karena tiap hari sama Allah dijemur, dipolak, dibalik, dia dapat vitamin D. Gitu Pak. Sebentar, Pak Saad, katanya dia tidak berkompeten untuk menjawab. Ternyata dia nggak punya ilmu. Teman-teman, bisa saya bicara nggak? Siapa yang ngomong? Ini Pak Rahmat ini mau tahu iman Kristen sebenarnya. Kalau itu memang sama-sama kita bertanya sama teman-teman Muslim aja ya Pak Rahmat ya. Ya nanti kalau ada Muslim kita tanya. Kalau cuma cerita-cerita kayak gitu, cerita dongeng di Gramedia juga banyak, Pak. Kalau untuk kalau kami lihat bedanya yang gue bingungin juga, yang gue bingungin surat kuda berlari terengah-engah. Hikmahnya apa ya? Gue baca bingung tuh surah kuda berlari terengah. Kalau kitab suci kami intinya untuk jangan lari-lari capek. Kalau saran saya, bisa saya bicara gak? Saran saya, gini saran saya sedikit nih sama Pak Rahmat. Pak Rahmat mendingan kalau mau mencari kebenaran, coba cari di Alkitab kira-kira ayat-ayat yang membingungkan. Putus Pak. Jadi gini, Pak Rumah, bisa saya bicara gak? Kalau Bapak kan di Al-Quran kan, Bapak kan tinggal tanya sama Ustadz yang. Gini Pak, maaf Pak. Jadi aku pahamin itu, Pak Rahmat itu tanya ke teman-teman Muslim, terus pandangan Kristen gimana gitu loh. Ya. Pak Domba. Silakan. Ya, ini ya, saya bisa share screen nggak? Oh boleh. Ya. Ini mau share screen ayat Alkitab ya? Bukan. Sebalik. Ini dari sumber Yahudi ini, sumber Yahudi berkenaan dengan yang tadi itu, yang An-Naml itu. Baiklah. Ya, tampaknya Al-Bulan minta izinnya. Izin untuk share screen-nya, oke ya. Masih host disable participant screen sharing. Hang on, oke. Jadi tadi saya melakukan ini ya, searching. Kemudian kebetulannya saya terjumpa tentang kisah ini. On another day while sailing over a valley where there were many swarm of ants. Jadi di sini ya cerita ini seperti ada persis dengan yang dari kitab sebelah itu. Jadi saya sebenarnya heran ya, yang kitab yang sebelah itu meniru sumber ini atau sumber ini yang meniru kitab sebelah. Ini yang saya mau pertanyakan ini.
Karena kan tadi ada yang menyebut tentang Anamal kan, surat tentang semut itu kan. Jadi ini ya Jewish Encyclopedia nih. Jadi gimana ya komen teman-teman? Khasnya teman-teman yang dari sebelah sana. Berarti ini dongeng ya, dongeng Yahudi ya. Gak berani saya Yahudi, bilang. Betul. Oke, saya iya orang Legend of the Jews kok. Emangnya semut bisa ngomong? Semut mana yang bisa ngomong? Semut kan nggak bisa ngomong. Ya, belly apa tadi? Kategori legend. Jadi kan ilmu sastra sering diciptakan legend untuk menyampaikan pesan moral. Jadi ini itu sebenarnya bukan tetapi cerita legendaris, dongeng yang ada ajaran moralnya di sana. Maka kalau ini diambil dan jadi kitab suci agak unik karena legend itu tidak pernah menjadi suci. Dan itu ini ada karpet juga nih, ada karpetnya Sulaiman. Coba bacain dong, aku mau tahu karpet Sulaiman. Itu kayak gue waktu kecil deh, gue waktu kecil ya itu sama papa gue selalu diceritain dongeng masalahnya. Iya, dongeng kancil apa, dongeng itu diceritain mesti dongeng. Oke, itu linknya. Oke, saya baca ya. Karpet Sulaiman dengan mengacu pada kekuasaan Salomo atas semua makhluk di dunia, termasuk makhluk halus. Beberapa cerita saat ini yang paling terkenal adalah kisah Salomo dan semut. Shelinek. Kemudian diriwayatkan sebagai berikut ya. Ketika Allah mengangkat Sulaiman sebagai raja atas segala sesuatu yang diciptakan, dia memberinya sebuah permadani besar sepanjang 60 mil. Wow, 60 mil dan lebar 60 mil. Terbuat dari sutra hijau yang dijalin dengan emas murni dan dihiasi dengan hiasan berpola. Inilah ibu. Ini juga ada bilang 40.000 orang ya ini apa? Dan sebagai hukumannya angin mengguncang karpet melemparkan 40.000 orang. Wah mantap. Ini ada di dalam Quran juga kan karpet terbang Sulaiman? Ya ada lah. Ya. Wah karpetnya bisa terbang. Linknya udah dikasih ya, bisa cari sendiri ya. Nah, sekarang dari Pak Rahmat apa yang mau ditanyakan? Silakan. Jangan-jangan cerita Aladin itu cerita Sulaiman. Iya. Ayo Pak Rahmat, semangat Pak Rahmat. Yang lu buka iya ya. Aladin sama Sulaiman tuan mana? Begini. Tuan Sulaiman kan? Sering saya berdiskusi dengan saudara kami. Ini jawabannya intinya manusia itu disuruh mengagungkan kebesaran Allah. Akhirnya yang jadi pertanyaan saya kalau memang jawabnya seperti itu, apakah sikap manusia dengan mengagungkan nama besar Allah itu cukup disuguhi dengan dongeng? Yang jadi pertanyaan, terus maha besarnya Allah itu di mana kalau hanya dongeng yang sudah ada kemudian diambil dikatakan sebagai firman? Kan sama saja kalau orang Jawa saya, sama saja kisah Mahabharata, Gatut Kaca itu kan bisa diambil di situ. Akhirnya berpikir seperti itu toh. Kalau memang itu. Ini Pak, Aladin itu terdiri dari dua pemanggalan kata Allah dan din. Allah itu apa artinya, din itu apa artinya? Coba dijelaskan. Tapi ngomong ini kan akidahnya apa tepat di ruangan ini? Bro, nggak kedengaran suaranya itu, terlalu mendengung. Karpet terbang tuh Aladin apa Alibaba sih? Aladin. Oh Aladin, ya. Jadi kan terdiri dua kata, Allah dan din. Ada sih. Allah dan din, agamanya Allah. A whole new world, gitu ya. Aladin sama Putri Jasmine. Aladin bukan Polemikus Ituaria yang apa yang debat sama Ibu Sofia Tolu itu ya? Iya betul. Pak Rahmat, saya sebenarnya bingung ya. Setahu saya, yang saya tahu ya, semut itu nggak bisa mengeluarkan suara.
Jadi dari mana ya Sulaiman itu bisa mendengar semut berbicara? Ya Pak Rahmat, adakah ini mujizat? Pak Rahmat menanyakan, berarti sampai saat ini Pak Rahmat masih nggak tahu apa isi Al-Quran begitu kira atau gimana? Kami tahu-tahu akhir-akhir ini. Dulu-dulu kan gambaran saya kan firman Allah, betul-betul ucapan Allah kepada manusia yang dijadikan tuntunan sehingga kita bisa bertingkah laku seperti sekarang, banyak beramal, banyak berbuat baik. Tetapi setelah lama-lama saya cari, ternyata cerita yang sudah ada sebelum Quran itu ada. Akhirnya kan Pak Rahmat, saya bertanya. Mantap Pak Rahmat. Pak Rahmat, bagaimana dengan puisi-puisi yang masuk ke dalam Quran, Pak? Udah ada sebelumnya dijadikan ayat tuh puisi, banyak tuh puisi-puisinya. Barusan yang aku upload ada 2 video mengenai puisi Umayyah bin Abi Salt tentang surat Al-Ikhlas, tentang penciptaan. Itu adalah puisi-puisi dari Umayyah bin Abi Salt yang mana di dalam hadis Nabi Bapak itu minta dibacakan puisi-puisi dari Umayyah bin Abi Salt ini. Puisinya ratusan loh, dan kitabnya ada, bisa dibaca dalam bahasa Arab maupun Inggris. Puisinya sama tuh dengan surah Al-Ikhlas, dengan banyak banget puisinya, ayat-ayat di dalam Quran. Bagaimana tuh Pak Rahmat? Quran bentuknya puisi kan Pak? Coba Pak Rahmat. Puisi kan? Saya boleh berkomentar satu pandangan Pak Rahmat tadi itu. Mengapa disebut kitab suci? Jadi kitab suci disebut kitab suci atau kudus karena kitab itu dikhususkan berbicara tentang Allah dan rencana Allah bagi manusia. Jadi kitab suci bukan hanya sekedar buku tuntunan tingkah laku. Kalau soal tingkah laku jadi baik, orang tak perlu bertuhan, tak perlu beragama, banyak orang baik. Ya, karena dalam diri manusia itu hati nurani manusia yang kita percaya juga, walaupun orang nggak percaya sama Tuhan, tetapi hati nurani manusia itu, roh manusia itu selalu ingin berbuat yang baik. Karena kelemahan-kelemahan tertentu dia mungkin akhirnya jahat. Jadi kitab suci itu tidak melulu tentang mengatur tingkah laku manusia. Itu sebabnya dalam Alkitab Kristen, Bapak tidak akan menemukan aturan-aturan syariah yang menetapkan manusia makan harus pakai tangan kanan, berak harus pakai 7 batu, ya toh, masuk kamar mandi harus pakai kaki kanan, harus untuk menjadi orang bersih, orang tidak perlu harus jadi beragam itu dulu, ya toh. Kurang bersih apa orang kafir sana dibanding dengan orang yang masih masyarakat berkembang, gitu. Jadi itu satu, faham itu tidak benar. Ya. Jadi kita disebut suci atau kudus, ya, karena nama arti kudus itu pun di sana artinya dikhususkan. Suci itu artinya dikhususkan hanya menceritakan bagaimana rencana ilahi, rencana Allah bagi manusia. Rencananya apa? Bahwa Allah menciptakan manusia dan segala sesuatu baik adanya. Tetapi oleh karena kegagalan manusia, pilihan manusia memilih untuk tidak bersama dengan Allah, terpisah dari Allah, sehingga semuanya menjadi rusak. Gitu. Kerusakan itu tidak membuat Allah putus asa. Walaupun Allah marah, walaupun Allah menghukum oleh keadilannya, karena setiap kesalahan harus dihukum, Allah menghukum Adam dan Hawa, tetapi pada saat bersamaan juga dia merencanakan pemulihan, penyelamatan hakikat Adam yang rusak itu, yang tadinya diciptakan untuk hidup kekal menjadi hidup fana, lalu Allah punya rencana untuk memulihkan kembali manusia itu ke hakikat yang semula. Itu artinya kitab suci. Jadi dalam kitab suci kita akan menemukan bagaimana Allah berbicara kepada manusia. Bagaimana Allah menggerakkan hati manusia. Bagaimana Allah menyatakan rencana-rencananya bagi manusia. Maka tujuan akhir pembaca kitab suci Kristen itu bukan lagi memuliakan duniawi ini, tetapi memuliakan rencana Allah nanti yang akan kita miliki. Menjadi manusia
kekal dalam kebahagiaan abadi bersama Bapa di surga. Itu dia Pak Rahman. Tapi saya tidak tahu Pak Rahman ini Muslim kok mempertanyakan agamanya begitu ya. Kenapa begitu Pak Rahman? Silakan. Kawan-kawan, Pak Rahman ini sedang mencari kebenaran yang ada di Alkitab. Dia itu sangat tertarik karena melihat perbedaan. Dan pengakuan dia bahwa dia ini belum lama mencari kebenaran ini. Nah itu, jadi kita teman-teman membantu dia untuk menemukan, menjelaskan kepada dia Alkitab. Jadi itu aja sih yang saya tahu ya Pak Rahman ya. Pak Rahman ada kok nomor kontaknya. Karena begini loh, kan ada satu ayat, tidak dipandang beragama sedikit pun bila tidak mengimani kitab-kitab sebelumnya. Kemudian saya ini kan sekarang mudah membaca Alkitab tuh tinggal klik di Google ada. Kalau dulu memang sulit kalau tidak punya kenalan dengan orang Kristen itu sulit. Kemudian saya baca. Malah justru saya ini kalau bahasa Arab memang awam. Saya baca terjemahannya. Akhirnya saya punya kesimpulan. Ternyata Quran ini juga tidak jauh dari kekristenan. Karena apa? Di dalam kitabnya kan banyak bercerita tentang kisah-kisah Yahudi. Akhirnya saya mempelajari. Setelah saya pelajari, ternyata kok isinya berbeda, bahkan bertolak belakang. Yang betul yang mana? Akhirnya saya sebagai seorang yang pernah berkuliah, kan pernah belajar sejarah. Saya pelajari dari sejarah awal dulu, dari agama-agama ada. Mulai kisah penciptaan kitab suci yang pertama itu kan ditulis oleh Musa. Kemudian oleh Daud, kalau dalam bahasa kami Taurat, kalau dalam bahasa Mazmur saya baca. Ternyata kok ceritanya berbeda, termasuk Sulaiman berbicara dengan semut itu di kisah sebelumnya tidak ada. Kok bisa di kitab terakhir muncul? Nah ini jadi harusnya pertanyaan. Bapak ini tanya ke forum-forum Muslim Pak. Saya antar Pak, silakan Pak. Saya antar Pak. Jangan tanya ke sini Pak. Tentang Islam Pak. Pak Rahmat. Ya nggak apa-apa lagi. Kamu. Pak Rahmat. Jangan murtad rugi Pak. Kalau Pak Rahmat sudah dapat hidayah, Pak Rahmat lebih baik menentukan ikut yang mana, ikut keselamatan atau ikut yang kan di room ini kan fair, tidak ada yang ditutup-tutupi. Barangkali saudara Nggak ada Pak. Semua terbuka. Saudara kami ada yang menjelaskan, kami jawab. Forum Muslim Pak. Ya silakan saudara kami. Pak Sandi, saya mau bertanya ya. Pak Sandi, saya mau bertanya ya. Kalau kita berdiskusi di forum Muslim, apakah jaminannya forum Muslim itu jujur, telus, transparan? Ada jaminan nggak Pak? Nggak ada Pak. Nggak ada Pak. Saya ditunda, saya diblokir. Padahal saya diundang loh. Ya, nggak ada Pak. Mana di rumah itu? Ayo saya antar ke. Jangankan Pak. Ayo coba tidak bisa ke. Jangankan itu mereka Pak. Komentar itu. Mana? Komentar YouTube aja ya Pak. Kalau misalnya kita bertanya. Terus mereka blokir. Bapak jangan, Bapak kalau berlaku jujur lah. Coba satu hari Bapak menyamar jadi orang Kristen. Coba Bapak bikin onar di sana. Coba Bapak bertanya sebagai orang Kristen ya. Lihat adakah mereka punya kejujuran. Saya juga sering dikeluarkan di sini. Kembali ke Pak Rahman tadi, kita fokus ke Pak Rahman dulu. Ya. Jadi Pak Rahman, saya pikir logika Bapak sudah jalan. Logikanya di mana? Bahwa satu agama itu pertama-tama harus dinilai dari klaimnya, dari pernyataannya. Kalau saya misalnya mengatakan, saya percaya bahwa bumi ini adalah bulat, tetapi pada kenyataannya, ya, saya lebih memilih pendapat kaum bumi datar, berarti saya tidak bisa dipercaya. Kalau saya mengatakan saya adalah orang Batak, ya, karena memang ternyata saya punya marga, punya tahu tentang Batak, berarti saya benar orang Batak. Kalau saya mengatakan saya orang Jawa, ternyata saya tidak bisa berbahasa Jawa dan tidak ada gen Jawa, artinya saya tukang bohong. Nah demikian, kalau ada satu agama mengatakan percaya kepada kitab-kitab sebelumnya,
katakanlah Taurat, Injil, dan Zabur, tetapi dia tidak punya Tauratnya, Zaburnya, Injilnya. Pak Rahmat kurang lengkap bacanya Quran, Pak. Ketika ditanya, mana kitab-kitab sebelumnya itu dirubah-rubah. Begini, ketika terus berarti ada Allah dua ya, Bang, yang bercerita tentang satu bangsa, tetapi kisahnya berbeda. Kan akhirnya seperti itu. Ada Tuhannya orang Kristen dan Tuhannya orang Muslim. Pintar nih Pak Rahmat, pintar. Memang seperti itu, kisahnya berbeda tentang cerita satu bangsa. Begini, kalau bangsa Israel tentunya yang lebih tahu bangsa Israel sendiri. Tidak mungkin bangsa Arab tahu bangsa Israel. Karena bangsa Arab dulu muncul abad ke-6. Dan kisah-kisahnya kalau mereka turunan dari Ismail, bangsa Arab itu hidupnya selisihnya hampir 2.500 tahun dengan kehidupan Ismail. Kalau saya pelajari sejarah. Mungkinkah Allah ini dua sehingga mempunyai cerita yang berbeda tentang kisah satu bangsa? Sama saja kalau orang Indonesia yang tahu sejarah. Oke, sekian video ini. Apa pandangan saudara tentang hal ini? Jangan lupa untuk like, komen, dan share. Dan juga subscribe channel ini. Dukung channel ini untuk mencapai 1 juta subscriber. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you.